warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fadil Hadianto, mahasiswa UMT jurusan Informatika. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan komputer dari masa ke masa. Sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu kepada Bapak dosen yang cintai. Nah, karena setelah video ini saya upload itu jauh sebelum uploadan yang memang harus ditujukan pada hari itu, mungkin seminggu sebelumnya gitu. Jadi mohon maaf ya Pak ya. Oke, langsung saja ya ke video. Oke, sebelum ke pembahasan kita harus mengetahui apa sih itu komputer dan apa sih itu pengertiannya. Nah, oke, langsung saja ya. Pengertian komputer itu sendiri adalah komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data dan menurut perintah yang dirumuskan. Nah, kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang atau pekerjaan melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu alat peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lainnya. Nah, untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Langsung saja ya ke pembahasannya. Nah, di generasi pertama, sebelumnya komputer itu memiliki 5 generasi. Nah, di generasi pertama ini terjadi pada kisaran tahun 1946 sampai 1959. Kali ini, komputer generasi pertama yang dikembangkan pada masa berlangsungnya Perang Dunia Kedua. Komputer ini dirancang dengan menggunakan tabung vakum atau tabung hampa udara yang biasa digunakan untuk menguatkan sinyal listrik. Tampilan fisik komputer generasi pertama ini sangat besar. Ukurannya bisa sebesar rumah dan harganya juga bisa semahal kapal perang. Nah, sebuah benda yang memiliki dan menjadi tokoh utama dalam peran cerita sejarah komputer dan perkembangannya. Bisa kita lihat sendiri di foto ini. Nah, ini tuh satu komputer. Nah, satu komputer itu hanya ada di satu komponen ini hanya ada di satu ruangan. Nah, ini tuh semua tuh komputer, cuman satu komputer doang. Nah, oke, langsung saja ya. Di generasi kedua. Di generasi kedua ini terjadi pada kisaran tahun 1959 sampai 1964. Nah, pada tahun 1948, penemuan transistor sangatlah mempengaruhi perkembangan komputer pada generasi kedua ini. Nah, transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lainnya berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan dan lebih hemat energi dibandingkan para pendahulunya. Pada tahun 1960-an mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, universitas, dan pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini juga merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Nah, selanjutnya di generasi ketiga. Nah, generasi ketiga terjadi pada kisaran tahun 1964 sampai 1970. Nah, komputer generasi ketiga ini dicirikan dengan penggunaan integrated circuit yang menggabungkan beberapa transistor di dalamnya. Nah, bisa kita lihat sendiri komputernya juga fisiknya itu juga sudah hampir sama seperti komputer pada zaman sekarang atau zaman kelima ini.
Nah, selanjutnya di komputer generasi keempat. Nah, komputer generasi keempat ini terjadi pada tahun 1970-an. Nah, komputer generasi keempat ini terjadi ada dua peristiwa penting bagi pengembangan sistem komputer, yaitu LSI atau Large Scale Integration merupakan pengadatan beribu-ribu sirkuit terpadu IC menjadi satu chip. LSI kemudian dikembangkan lagi menjadi FLSI Very Large Scale Integration sehingga ratusan ribu IC dapat didapatkan dalam satu chip. Setelah itu digunakan Ultra Large Scale Integration atau ULSI yang mampu mengandalkan jumlah sirkuit menjadi jutaan. Next, di generasi kelima. Nah, di generasi kelima ini mendefinisikan komputer generasi yang sangat sulit karena masih terlalu muda. Nah, contohnya itu imajinatif komputer generasi kelima ini adalah komputer fisik milik HAL 9000 dari novel karyanya Arthur yang berjudul Space Odyssey. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan, Artificial Intelligence atau AI. Hal dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalamannya sendiri. Walau mungkin relasinya HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, banyak fungsi-fungsi yang dimiliki sudah terwujud. Beberapa komponen komputer dapat menerima intrusi secara lisan dan maupun meniru nalar manusia. Kemampuan untuk menerjemahkan bahasa asing juga menjadi mungkin. Fasilitas ini nampak sederhana, namun fasilitas tersebut menjadi jauh lebih rumit dari yang diduga ketika programmer menyadari bahwa pengertian manusia sangat bergantung pada konteks dan pengertian ketimbang sekedar menerjemahkan kata-kata secara langsung. Nah, oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Saya yakin masih banyak kekurangan dari penjelasan yang tadi saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali kalau ada salah-salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.